pelan-pelan. Di sini saya akan menjelaskan ukuran pemusatan data, letak data, dan ukuran penyebaran data. Ukuran pemusatan data, letak data, dan ukuran penyebaran data. Pemusatan data, MEAN. Rata-rata merupakan nilai yang mewakili kumpulan, yaitu yang kurang dari nilai itu, nilai yang lebih dari nilai itu, dan nilai itu sendiri. Yang kedua, modus. Modus merupakan nilai yang paling banyak atau nilai yang sering muncul dalam suatu kumpulan data atau bila dilihat dalam data. Berbentuk tabel, modus merupakan nilai dengan frekuensi terbanyak dalam suatu data. Yang ketiga, median. Median adalah nilai tengah dari kumpulan data yang sudah diurutkan berdasarkan bilangan terkecil sampai bilangan terbesar. Yang keempat, ukuran letak. Ukuran letak data biasanya dinyatakan dalam bentuk fraktil. Fraktil merupakan nilai-nilai yang membagi seperangkat data yang telah berurut menjadi beberapa bagian yang sama. Yang kelima, rata ukur. Jika pertandingan tiap dua data berurutan tetap atau hampir tetap, untuk mencari rata-ratanya lebih baik dipakai rata-rata ukuran daripada rata-rata hitung. Yang keenam, rata harmonik. Rata-rata harmonik merupakan kebalikan dari rata-rata hitung. Dengan bilangannya merupakan kebalikan dari kumpulan bilangan tersebut dalam seperangkat data X1, X2, X3, dan seterusnya. Rata-rata hitung MEAN. Rumusnya adalah untuk data tunggal seperti X1, X2, X3, dan seterusnya, maka X sama dengan sigma XI N. Keterangan X sama dengan rata hitung, N sama dengan banyak data, XI data ke I. Untuk data X1, X2, X3, Xn, maka G sama dengan N akar X1, X2, X3, Xn. Keterangan G sama dengan rataan ukur N banyak data, XI sama dengan data ke I. Rata-rata ukur geometri MEAN. Log G sama dengan sigma log per X pangkat 1. Untuk bilangan-bilangan bernilai besar lebih baik digunakan logaritma yang dirumuskan di atas. Yang kedua, log G sigma log XI per sigma I. Untuk data yang telah disusun dalam daftar distribusi frekuensi digunakan rumus di atas. Keterangan G sama dengan rataan ukur XI titik tengah kelas, FI frekuensi yang sesuai dengan XI. Rata harmonik. Rataan harmonik. H sama dengan N per sigma 1 XI. Keterangan H sama dengan rataan harmonik, N sama dengan banyak data, XI data ke I. Daftar distribusi frekuensi H sama dengan sigma FI per sigma FI XI. Keterangannya H sama dengan rataan harmonik, XI titik tengah kelas, FI frekuensi yang bersesuaian dengan XI. Selanjutnya, modus. Untuk menentukan modus dalam data yang sudah disusun dalam bentuk daftar distribusi frekuensi kelompok, lakukan langkah-langkah berikut. Yang pertama, tentukan modus, yakni kelas yang memiliki frekuensi terbesar dibandingkan kelas-kelas lainnya. Yang kedua, hitung panjang kelas yang disimbolkan P. Yang ketiga, hitung batas bawah kelas yang disimbolkan B. Yang keempat, frekuensi kelas modus dikurangi frekuensi kelas dengan titik tengah yang kurang dari sebelum titik tengah kelas modus yang disimbolkan D1. Yang kelima, frekuensi kelas modus dikurangi frekuensi kelas dengan titik tengah yang lebih dari atau sesudah titik tengah kelas modus yang disimbolkan D2. Masukkan nilai yang dihitung ke dalam rumus MO sama dengan B tambah P buka kurung D1 per
D1 tambah D2. Balas kurung. Median. Untuk data tunggal dengan banyak data ganjil X1, X2, X3, X4, X5. Median. Untuk data tunggal dengan banyak data genap X1, X2, X3, X4, X5, X6. ME sama dengan X3 tambah X4 per 2. Untuk mencari median pada daftar distribusi frekuensi kelompok, maka lakukan langkah berikut. Yang pertama, temukan letak kelas median dengan cara melihat mana yang mencapai setengah dari jumlah frekuensi. Yang kedua, hitung batas bawah kelas yang disimbolkan B. Yang ketiga, hitung panjang kelas yang disimbolkan P. Yang keempat, tambah kolom tabel frekuensi kumulatif karena dengan rumus akan ada frekuensi komukatif sebelum kelas median yang disimbolkan FK. Yang kelima, perhatikan frekuensi pada kelas median yang disimbolkan FM. Rumus yang digunakan yaitu ME sama dengan B tambah P, buka kurung 2, pangkat N sama dengan FK per FM. Ukuran letak data biasanya dinyatakan dalam bentuk fraktil-fraktil, merupakan nilai-nilai yang membagi seperangkat data yang telah terurut menjadi beberapa bagian yang sama. Ukuran letak data terdiri dari kuartil, desil, persentil. Yang pertama, kuartil. Dalam kuartil dikenal istilah kuartil pertama atau Q1, kuartil kedua atau Q2 atau median, kuartil ketiga atau Q3. Untuk data tunggal dengan banyak data ganjil, maka urutkan data terlebih dahulu, kemudian cari letak kuartil dengan rumus letak Q sama dengan detum ke N tambah 1/4. Kuartil. Untuk data dalam daftar distribusi frekuensi kelompok, maka yang pertama temukan kelas kuartil dengan rumus letak Q sama dengan N plus 1/4 dengan I sama dengan 1, 2, 3. Yang kedua, hitung batas bawah kelas yang disimbolkan B. Yang ketiga, hitung panjang kelas yang disimbolkan P. Yang keempat, tambahkan kolom tabel frekuensi kumulatif karena dalam rumus akan ada frekuensi komukatif sebelum kelas kuartil yang disimbolkan FK. Yang kelima, perhatikan frekuensi pada kelas kuartil yang disimbolkan FQ. Yang keenam, rumus yang digunakan yaitu KI sama dengan B tambah P 4 IN kurang Fx per Q I sama dengan 1, 2, 3. Desil. Desil adalah bilangan pembagi yang membagi kumpulan yang nilainya telah diurutkan dari bilangan terkecil ke terbesar menjadi 10 bagian. Untuk data tunggal, data telah diurutkan terlebih dahulu, kemudian cari letak desil. Dengan rumus letak D sama dengan detum ke N tambah 1/10. Desil. Yang pertama, untuk data dalam daftar distribusi frekuensi kelompok pun rumus yang digunakan. Yang kedua, juga sama dengan kuartil, hanya saja bila kuartil data dibagi 4, maka desil data dibagi 10. Untuk lebih jelasnya, maka lakukan saja langkah berikut. Yang ketiga, untuk data dalam daftar distribusi frekuensi kelompok, maka yang pertama temukan kelas desil dengan rumus D1 sama dengan B tambah P 10 IN kurang X per D I sama dengan 1, 2, 3 dan seterusnya. Persentil. Persentil adalah bilangan pembagi yang membagi kumpulan data yang nilainya telah diurutkan dari bilangan terkecil ke terbesar menjadi 100 bagian. Untuk data tunggal, data telah diurutkan terlebih dahulu, kemudian cari letak persentil. Letak P sama dengan detum ke N tambah 1/100. Barulah dapat ditemukan nilai persentilnya.
Contoh, tentukan persentil ke-25 dari data 350, 400, 450, 550, 600, 600, 650, 700, dan 750. Letak P 25 sama detum 25, 10 tambah 1 bagi 100 sama dengan 3/4. Yang pertama, temukan kelas persentil dengan rumus letak P sama dengan I N tambah 1 bagi 100 dengan I sama dengan 1, 2, 3, dan seterusnya. Yang kedua, hitung batas bawah kelas yang disimbolkan B. Yang ketiga, hitung panjang kelas yang disimbolkan P. Yang keempat, tambahkan kolom tabel frekuensi kumulatif karena dengan rumus akan ada frekuensi kommutatif sebelum kelas persentil yang disimbolkan FK. Yang kelima, perhatikan frekuensi pada kelas persentil yang disimbolkan FP. Yang keenam, rumus yang digunakan yaitu PI sama dengan B tambah P 100 I kurang K bagi P. I sama dengan 1, 2, 3, dan seterusnya. Sekian dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Allahumma fiq ila aqwami thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.